Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Fatiha dengan NIM A1241546, Prodi S1 Keperawatan. Saya mahasiswa dari Stikes Marendeng Majene. Di sini saya akan membuat video pemaparan materi tentang asuhan keperawatan hipertiroidisme. Baik, langsung saja. Definisi: hipertiroidisme adalah gangguan fungsi kelenjar tiroid yang ditandai dengan produksi hormon tiroid T3 dan T4 secara berlebihan sehingga meningkatkan metabolisme tubuh. Akibatnya, pasien mengalami berbagai gejala seperti jantung berdebar, penurunan berat badan, tremor, mudah berkeringat, dan mudah lelah. Selanjutnya, etiologi. Hipertiroidisme dapat disebabkan oleh yang pertama, penyakit Graves, yang kedua, gondok multinodular, yang ketiga, adenoma toksik, yang keempat, tiroiditis, yang kelima, konsumsi hormon tiroid berlebihan, dan yang keenam, kelebihan asupan yodium. Selanjutnya, patofisiologi. Hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid memproduksi hormon T3 dan T4 secara berlebihan. Peningkatan hormon tersebut menyebabkan metabolisme basal meningkat sehingga kebutuhan oksigen dan energi tubuh bertambah. Akibatnya, kerja jantung meningkat, pemecahan protein dan lemak berlangsung lebih cepat, suhu tubuh meningkat, serta aktivitas sistem saraf simpatis bertambah. Kondisi ini menimbulkan gejala seperti takikardia, tremor, penurunan berat badan, mudah berkeringat, cepat lelah, dan gangguan tidur. Selanjutnya, tanda dan gejala. Yang pertama, jantung berdebar, kedua, takikardia, ketiga, berat badan menurun, keempat, nafsu makan meningkat, kelima, tremor, keenam, mudah berkeringat, ketujuh, intoleransi panas, delapan, sulit tidur, yang kesembilan, mudah lelah, yang kesepuluh, goiter, dan yang terakhir, eksoftalmus atau pada penyakit Graves. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Kasus Tuan B usia 40 tahun datang ke ruang rawat inap dengan keluhan jantung berdebar, mudah lelah, dan tangan gemetar sejak 3 minggu terakhir. Pasien juga mengeluh berat badan turun 6 kg dalam 2 bulan meskipun nafsu makan meningkat. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 150/90 mm air raksa, nadi 114 kali per menit, frekuensi pernapasan 22 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, goiter positif, dan tremor positif. Hasil laboratorium menunjukkan TSH rendah serta FT3 dan FT4 meningkat. Dokter mendiagnosis pasien mengalami hipertiroidisme. Tahap pengkajian. Identitas klien: nama Tuan B, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis hipertiroidisme. Data subjektif, data yang diperoleh dari keluhan atau pernyataan pasien. Yang pertama, pasien mengeluh jantung berdebar. Yang kedua, pasien mengatakan mudah lelah. Yang ketiga, pasien mengeluh tangan gemetar. Yang keempat, pasien menyatakan berat badan turun 6 kg dalam 2 bulan terakhir. Yang kelima, pasien mengatakan nafsu makan meningkat. Data objektif, data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, tanda vital, dan pemeriksaan penunjang. Yang pertama, usia pasien 40 tahun. Yang kedua, tekanan darah 150/90 mm air raksa. Yang ketiga, nadi 114 kali per menit. Yang keempat, frekuensi pernapasan 22 kali per menit. Yang kelima, suhu tubuh 37,6 derajat Celcius. Yang keenam, goiter positif. Yang ketujuh, tremor positif. Kedelapan, hasil laboratorium seperti TSH menurun dan FT3 dan FT4 meningkat. Dan yang terakhir, diagnosis medis hipertiroidisme. Selanjutnya, tahap diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan peningkatan metabolisme tubuh. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Yang ketiga, hipertermia berhubungan dengan peningkatan metabolisme tubuh.
Selanjutnya tahap perencanaan. Diagnosa 1 tujuannya status nutrisi pasien membaik dalam 3 kali 24 jam. Kriteria hasil, yang pertama berat badan meningkat atau stabil. Yang kedua nafsu makan terpenuhi. Yang ketiga tidak ada tanda malnutrisi. Diagnosa yang kedua, tujuannya pasien mampu melakukan aktivitas sesuai toleransi dalam 3 kali 24 jam. Kriteria hasilnya, yang pertama pasien tidak mudah lelah, yang kedua aktivitas meningkat, yang ketiga tanda vital stabil. Diagnosa yang ketiga, tujuannya suhu tubuh kembali normal dalam 1 kali 24 jam. Kriteria hasil, yang pertama suhu tubuh 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, yang kedua kulit tidak terlalu hangat, yang ketiga pasien terasa nyaman. Selanjutnya tahap intervensi. Diagnosa 1, yang pertama kaji status nutrisi, yang kedua timbang badan setiap hari, yang ketiga pantau asupan makanan, yang keempat anjurkan makan sedikit tetapi sering, yang kelima kolaborasi dengan ahli gizi. Diagnosa yang kedua, yang pertama kaji kemampuan aktivitas, yang kedua monitor tanda vital sebelum dan sesudah aktivitas, yang ketiga berikan waktu istirahat, yang keempat bantu pasien melakukan aktivitas sesuai kemampuan. Diagnosa yang ketiga, yang pertama monitor suhu tubuh secara berkala, yang kedua anjurkan meningkatkan asupan cairan jika tidak ada kontraindikasi, yang ketiga ciptakan lingkungan yang nyaman, dan yang keempat kolaborasi pemberian terapi sesuai program medis. Selanjutnya tahap implementasi. Diagnosa 1, yang pertama mengkaji status nutrisi pasien, yang kedua menimbang berat badan setiap hari, yang ketiga memantau asupan makanan, yang keempat memberikan edukasi mengenai diet tinggi kalori dan tinggi protein, yang kelima berkolaborasi dengan ahli gizi. Diagnosa 2, yang pertama memantau tanda vital sebelum dan sesudah aktivitas, yang kedua membantu pasien melakukan aktivitas ringan, yang ketiga memberikan waktu istirahat yang cukup. Diagnosa yang ketiga, yang pertama mengukur suhu tubuh setiap 4 jam, yang kedua menganjurkan pasien memperbanyak minum air putih, yang ketiga menjaga suhu ruangan tetap nyaman, dan yang keempat memberikan terapi sesuai instruksi dokter. Tahap evaluasi. Diagnosa 1, subjektif, pasien mengatakan nafsu makan baik. Objektif, berat badan meningkat 0,4 kg. Analisis, masalah teratasi sebagian. Perencanaan, lanjutkan pemantauan status nutrisi. Diagnosa yang kedua, subjektif, pasien mengatakan tidak mudah lelah saat berjalan. Objektif, pasien mampu berjalan di sekitar ruangan tanpa bantuan. Analisis, masalah teratasi sebagian. Perencanaan, tingkatkan aktivitas secara bertahap. Diagnosa yang ketiga, subjektif, pasien mengatakan tubuh lebih nyaman. Objektif, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius dan kulit tidak terasa hangat. Analisis, masalah teratasi. Perencanaan, lanjutkan pemantauan suhu tubuh. Kesimpulannya, hipertiroidisme menyebabkan peningkatan metabolisme tubuh yang dapat memengaruhi berbagai sistem organ. Asuhan keperawatan meliputi pengkajian, penempatan diagnosis, penyusunan perencanaan, pelaksanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Tujuan utama asuhan keperawatan adalah mengurangi gejala, memenuhi kebutuhan nutrisi, meningkatkan toleransi aktivitas, menjaga suhu tubuh tetap normal, serta mencegah terjadinya komplikasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.